A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kisah Tragis Penari Jaipong. Cerita ini ditulis oleh Ocha Mariadi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Mari kita simak ceritanya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, setelah 2 bulan Bapak pergi meninggalkan kami pun mencoba bangkit dari keterpurukan ini. Mas Dimas mengurus pekerjaannya di pabrik, sementara aku terus melanjutkan grup Jaipong peninggalan Bapak. Walaupun hasutan serta fitnahan dari Mbak Ranti terus ia tuduhkan untukku, namun aku tetap menjalankan itu dengan ikhlas. Walau sebenarnya grup Jaipong itu adalah tanggung jawab suaminya, namun Mas Bayu dan Mas Joko seolah tak peduli. Suatu hari, Mbak Ranti berpikir kalau ia merasa sia-sia saja menjadi menantu dari seorang juragan yang sangat kaya raya, hingga ia dengan sengaja menghasut suaminya kembali untuk merebut harta yang diwariskan Bapak kepadaku. Hingga Mas Bayu dan Mas Joko terhasut dan berniat merebutnya dariku dan berniat membunuhku. Sungguh tega. Suatu malam, aku tengah bersiap untuk acara suatu pementasan di sebuah desa di balik bukit yang terletak di dekat alas roban. Aku tengah sibuk mempercantik diri. Semangatku kian menggebu malam itu. Dalam hatiku serta tekadku, aku ingin membesarkan nama grup tari yang dulu dipimpin oleh Bapak. Pewarna merah kupakaikan di bibirku yang manis, serta hiasan bunga melati kusematkan di rambutku yang baru selesai aku sanggul. Sungguh sempurna paras yang aku miliki. Sesekali aku meraba perutku yang mulai membesar. Aku amat bahagia dengan kehamilanku kali ini. Aku berharap dapat melahirkan dan membesarkan anak yang ada dalam kandunganku ini. Cantiknya istriku ini. Pak bulan purnama yang memancarkan cahayanya menerangi gelapnya malam. Tiba-tiba Mas Dimas datang mengejutkanku. Mas, aku kira udah berangkat, Mas. Aku menoleh ke arahnya sembari melempar senyum termanisku. Belum sayang, ada yang ketinggalan. Maaf ya sayang, malam ini Mas tidak bisa mengantarkanmu. Tapi Mas janji, begitu urusan Mas selesai, Mas akan menemuimu di sana. Ucap Mas Dimas sembari mengecup pucuk kepalaku. Iya, tidak apa-apa Mas. Kan ada Budi, Mas Joko dan juga Mas Bayu. Mas selesaikan saja urusan Mas. Nanti kita ketemu di sana. Istri pintar. Sayang, tidak tahu kenapa hati ini merasa berat sekali meninggalkanmu. Seperti ada yang melarangku untuk pergi sayang. Hahaha, kayak kamu mau pergi kemana saja Mas. Sudah, ayo sana cepat pergi, agar Mas cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan Mas dan lalu menyusulku. Iya sudah, Mas pergi dulu ya. Mas sayang kamu. Sumi juga sangat-sangat menyayangi Mas. Dengan berat hati, Mas Dimas pun melangkahkan kakinya yang nampak terasa berat ketika akan meninggalkanku malam ini. Entah mengapa, malam ini Mas Dimas terlihat begitu sangat mengkhawatirkanku. Setelah semuanya siap, aku bergegas keluar
untuk segera berangkat ke pementasan. Tidak lupa sebelum aku pergi, aku sempatkan menemui putriku Kanaya yang tertidur lelap. Kuciumi pipi dan kening putriku hingga ia terbangun dan memelukku dengan erat. Kanaya menangis dan meraung, melarangku untuk pergi. Tidak biasanya, gadis kecil bertubuh bongsor itu bersikap amat manja kepadaku. Ia tak ingin aku pergi meninggalkannya. Namun dengan amat terpaksa, aku melepaskan pelukan darinya dan meminta Surti untuk menenangkannya. Gadis kecil bermata bulat, bertubuh bongsor itu terus berlari menahanku. Tidak henti-hentinya, bibirnya yang imut dan menggemaskan itu meracau melontarkan kata-kata yang tak seperti biasanya. Ia terus mengejarku hingga sampai keluar rumah. Ia menangis tanpa henti, memintaku agar tidak pergi. Ada apa dengan gadis kecilku ini? Tak kuasa aku melihatnya. Ibu, jangan pergi. Kanaya tidak ingin ibu pergi malam ini. Kanaya ingin bobo ditemani ibu. Langkahku semakin berat. Tatkala Kanaya menggelayuti, merangkul kakiku dengan erat. Kanaya, sayang, kenapa anak ibu? Baiklah, kalau Kanaya tidak ingin ibu pergi, ibu tidak akan pergi sayang. Aku tak tega melihatnya. Ku berlutut sembari mengelus pipinya yang menggemaskan, yang nampak memerah. Benar bu, sekarang ayo masuk ke rumah. Bobo sama Kanaya. Ayo bu. Kanaya terlihat sedikit tenang dan menarik tanganku agar secepatnya masuk ke dalam rumah. Iya sayang, tunggu sebentar ya. Ibu mau bicara dulu sama Paman Budi dan Uwak Bayu, ucapku sembari menyeka air mata Kanaya. Namun belum selesai aku berbicara dengan Kanaya, tiba-tiba saja Mas Bayu datang dan dengan tegas mengatakan kepadaku agar aku tak menuruti permintaan dari Kanaya. Menurut Mas Bayu, sikap Kanaya amatlah berlebihan. Ia juga menegaskan agar aku tak meninggalkan pertunjukan malam ini, karena nantinya akan membuat kekecewaan terhadap penonton. Sumi, ayo cepat, kita sudah sangat terlambat. Biarkan saja, Kanaya masih anak-anak, jadi wajar ia berperilaku seperti itu. Jangan hiraukan dan jangan terlalu dimanjakan, pekik Mas Bayu dengan tegas. Kanaya sayang, ibu pergi dulu ya. Ibu janji setelah pertunjukan ini selesai, ibu pasti secepatnya akan pulang dan bobo dengan Kanaya. Lirihku pelan sembari mengelus dan mencium pipi Kanaya. Tidak, Kanaya tidak mau ibu pergi. Tidak, balas Kanaya dengan ketus sembari menahan tangis. Kanaya, Sumi, ayo. Dengan berat hati, ku lepaskan tangan Kanaya yang sedari tadi memegangi tanganku. Kulihat Kanaya menangis dan meronta-ronta, berusaha mengejarku lagi. Namun Surti memeganginya dengan kuat. Tak kuasa aku melihatnya. Bulir bening menyembul di sudut mataku. Ada apa dengan putriku? Sepertinya ia tak mengikhlaskan aku pergi malam ini. Kupandangi putriku yang tengah meronta-ronta dari jendela truk yang mengangkut rombonganku malam ini. Hingga Kanaya tak terlihat lagi setelah laju truk melewati desa. Beberapa menit kemudian,
kami sudah sampai ke tempat pementasan. Riuh penonton saling berdesakan, ingin menyaksikan tarian dari grup kami. Malam yang sangat terang benderang oleh cahaya bulan, seolah mendukung hiburan rakyat malam ini. Tarian demi tarian selesai kutampilkan. Walaupun aku sedikit tidak fokus karena pikiranku yang melayang, memikirkan Kanaya yang tengah merajuk di rumah. 6 orang penari, termasuk aku, sangat memuaskan hati para penikmat tarian yang kental akan unsur sakral, adat serta istiadat. Semua bergembira hingga pertunjukan selesai digelar. Para anggota grup merapihkan dan mengemasi peralatan musik dan yang lainnya. Sementara aku tengah gelisah menunggu Mas Dimas yang tak kunjung datang. Ia berjanji akan menemuiku kalau urusannya sudah selesai. Namun hingga malam memasuki waktu subuh, Mas Dimas belum juga datang. Ada apa dengannya? Apakah belum selesai juga urusannya? Selama itukah? Sumi, nungguin Dimas ya? Ucap Mas Bayu, sontak membuatku terkejut. Iya Mas. Beliau berjanji akan menjemputku ketika urusannya selesai. Namun hingga saat ini ia belum juga datang Mas. Balasku dengan nada sendu. Sumi, Mas Dimas motornya mogok di dekat alas roban sana. Dan beliau berpesan agar kami mengantarkan kamu menemuinya. Timpal Mas Joko. Yang benar Mas. Dari mana Mas tahu kalau motor Mas Dimas mogok di dekat alas roban sana? Tanyaku curiga. Budi yang memberitahu kami Sumi. Katanya ia sudah lama menunggumu. Iya, ayo cepat Sumi. Lagi pula kau harus segera pulang. Kasihan Kanaya anakmu. Ia tak henti-hentinya menangis, memanggil namamu. Sambar Mas Bayu. Mendengar kata-kata dari mereka, aku segera bangkit dan menghentikan pandanganku yang sedari tadi kuedarkan ke segala sisi mencari keberadaan Budi. Bukankah Budi pergi bersama kami? Namun mengapa ia bisa tahu kalau motor yang dikendarai Mas Dimas itu mogok? Hatiku merasa sedikit curiga dengan kedua kakak beradik ini. Tidak seperti biasanya ia bersikap lembut seperti ini terhadapku. Kalaupun memang benar motor Mas Dimas itu mogok, Mas Dimas pasti meninggalkan motornya dan segera menemuiku. Bukan aku harus menemuinya. Aku terus berjalan mengikuti Mas Bayu dan Mas Joko. Mereka terus mengarahkan tangannya kepadaku agar aku terus mengikutinya. Hingga kami mulai memasuki ke tengah alas roban. Sudah jauh kami berjalan, menembus gelapnya malam yang diterangi remang cahaya sang rembulan. Hatiku sedikit merasa heran. Mereka bilang Mas Dimas berada di dekat alas roban. Namun mengapa mereka malah membawaku ke tengah alas roban? Sampai pada akhirnya langkahku terhenti ketika aku melihat Mas Bayu dan Mas Joko yang tiba-tiba saja berhenti di dekat jurang yang amat dalam. Kupandangi sekeliling, semuanya dipenuhi pohon-pohon besar dan semak belukar. Sangat menyeramkan, seperti belum ada manusia yang datang kemari. Di atas pohon yang amat besar, terdengar suara burung gagak melengking, seolah merasa terusik dengan kehadiran kami. Mas, untuk apa kita kemari Mas? Kemana Mas Dimas?
dan motornya yang mogok, Mas? Tanyaku heran, sembari meraba tengkuku yang terasa dingin. Tiba-tiba saja, aku merasakan perih yang teramat sangat ketika Mas Bayu tiba-tiba mendaratkan tangannya di pipiku. "Diam kau wanita bodoh! Dari tadi, suaramu membuat telingaku terasa mau pecah!" teriak Mas Bayu sembari mencengkram pipiku. "Ah, sakit, Mas. Ada apa ini, Mas? Kenapa Mas Bayu tiba-tiba menyakitiku? Sakit, Mas. Ampuni aku. Apa salahku?" lirihku seraya menahan tangis. "Salahmu adalah kau telah meracuni Bapak dan juga Mas Dimas. Hingga Bapak tega menelantarkan kami dan menyerahkan semua kekayaannya kepadamu," timpal Mas Joko sembari menjambak rambutku dengan kasar. "Ah, kalian salah paham. Semua harta itu adalah hak milikku sendiri, bukan milik Bapak. Jikalau kalian menginginkan semua itu, aku akan memberikannya dengan sukarela. Aku ikhlas. Tolong, jangan sakiti aku. Bagaimana kalau Mas Dimas tahu? Kalian tidak akan diampuni." "Oh ya, sayangnya ia tidak akan pernah tahu. Dan apa yang baru saja kamu katakan? Harta itu milikmu?" tanya Mas Bayu dengan kasar. "Iya, itu semua milikku. Peninggalan mendiang kedua orang tua kandungku." "Wanita gila, terkutuk kau!" Sebuah tendangan dari Mas Bayu aku rasakan dengan sangat kasar. Tubuhku terkulai di antara semak belukar. Kekejaman dari kedua kakak beradik itu tidak sampai di situ saja. Dengan teganya kedua kakak beradik itu memperdaya diriku. Dengan keji, keduanya menggilir diriku secara bergantian. Sungguh kejam. Setan apa yang telah merasuki mereka berdua? Air mata terus mengalir membasahi pipiku. Perih sakit dari luka-luka yang kuderita tidak sebanding dengan luka hati yang kurasakan. Kekejaman dari kedua kakak laki-laki yang selama ini aku sayangi, namun tega dengan membabi buta, merenggut kehormatan istri dari adik serta kakak kandungnya sendiri. Aku menangis tiada henti, merangkul lutut yang terasa lemah seakan mati. Kutarik kain panjang yang berserakan. Kubalut tubuhku yang tanpa sehelai benang dengan kain tersebut. "Laki-laki biadab, teganya kalian berbuat ini terhadapku. Kalian bukan manusia, melainkan iblis. Cih, menjijikan." "Diam kau, Joko. Pegangi wanita sialan ini. Aku akan memotong lidahnya yang lancang itu agar ia berhenti berbicara," tita Mas Bayu kepada Mas Joko yang tengah merapikan celananya. "Baik, Mas." Dengan cepat, Mas Joko merangkul tubuhku, mengikat kedua tanganku dan menduduki tubuhku. Aku tak kuasa dan tak ada tenaga untuk melawan mereka. Darah segar mengalir, disertai panas perih yang kurasakan. Aku menggeliat kesakitan. Kakiku yang tanpa alas menggelenjang menahan rasa sakit. Tidak ada lagi
kata yang terlontar dari mulutku. Walau banyak sekali kata yang ingin aku ucapkan terhadap mereka. Setelah lidahku terpotong oleh Mas Bayu dengan sangat keji, dan mereka melemparnya ke arah burung gagak yang sedari tadi menjadi saksi kekejaman mereka. Mampus kau wanita keparat. Seandainya saja kau tidak pernah hadir dan meracuni kehidupan kami, mungkin kau tidak bernasib seperti ini, ucap mereka sembari tertawa terbahak-bahak. Kita selesaikan malam ini, Joko. Aku sudah tidak sudi lagi melihat wanita kotor ini. Iya Mas, ayo kita selesaikan. Mataku kembali melebar sempurna setelah melihat Mas Bayu mencabut goloknya yang sengaja ia siapkan untuk menghabisiku. Dan dengan kejam, ia menghunus golok tersebut ke arah perutku. Aku tak berdaya dan tak mampu melawan. Kedua kakak beradik itu dengan tega dan kejam membabi buta menyiksaku tanpa ampun. Putus sudah harapanku menimang bayi serta bahagia dengan suami dan anak-anakku. Aku berharap malaikat maut segera datang agar sedikit berkurang beban derita yang kurasakan. Mas Dimas, kemana kamu Mas? Aku sangat mengharapkan kehadiranmu. Kata itu yang terlontar dari hatiku ketika kematian seakan mendekat, menjemput jiwa yang amat tersiksa. Mas Bayu, Joko, apa-apaan ini Mas? Teriak Mas Dimas yang tiba-tiba datang dan sangat terkejut melihat apa yang kedua saudaranya lakukan. Mas Bayu dengan cepat mencabut goloknya dengan paksa, membuat darah segar membanjiri kain yang aku kenakan. Dengan cepat Mas Dimas menangkap tubuhku yang hampir terjatuh di tanah. Telapak tangannya ia tekan ke atas perutku, berharap darah yang keluar segera berhenti. Namun sia-sia saja. Tubuhku gemetar disertai keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhku. Aku tatap wajah Mas Dimas dengan seksama sebelum mataku tertutup untuk selamanya. Sumi, apa yang telah terjadi sayang? Mengapa mereka tega berbuat seperti ini terhadapmu? Ucap Mas Dimas sembari terus menatap wajahku yang penuh luka. Ingin rasanya aku membalas ucapannya yang nampak terlihat memilukan. Namun apa daya, bibirku tak mampu lagi untuk bergerak. Mas Bayu, kenapa kau tega berbuat seperti ini? Ada apa denganmu Mas? Sumi tengah hamil anakku Mas. Kenapa kau tega menghabisi mereka? Apa salah bayi yang tak berdosa ini Mas? Pekik Mas Dimas sembari terus memeluk tubuhku yang berlumuran darah. Dimas, kau sudah dibutakan oleh kecantikannya, sehingga kau tega melupakan saudaramu sendiri Dimas. Diam, aku bukan saudaramu, laki-laki bajingan. Aku akan menghabisimu dan juga adikmu itu. Aku bersumpah. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Bagaimana menurut pendapat kalian? Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.